Hai, welcome back. Jadi di video ini aku bakalan share pengalaman aku selama kemarin pakai behel. Ya, jadi kemarin itu aku sempet behelan selama kurang lebih 2,5 tahun. Lumayan lama sih menurut aku. Dan sekarang seperti yang kalian lihat, aku udah lepas behel. Aku happy banget dan aku pengen share pengalaman aku sama kalian semua. Karena banyak juga dari teman-teman yang nanya sama aku tentang gimana sih pasang behel, prosesnya kayak gimana, sakit atau enggak, dan sebagainya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel aku dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Karena aku kurang pede sama kondisi gigi aku yang sebelumnya. Dulu tuh gigi aku yang seri ini depan itu renggang parah, dan aku tuh malu kalau misalkan ngomong ataupun nyanyi, itu gigi aku tuh pasti kelihatan banget renggangnya, dan aku kurang pede. Jadi itu alasan aku kenapa aku pakai behel. Aku pasang di FDC Dental Clinic yang di cabang Pondok Aren. Jadi kalau di FDC itu kita nggak bisa datang terus langsung bisa konsultasi sama dokter tuh enggak. Di sana tuh kita harus WhatsApp admin dulu untuk atur jadwal konsultasinya. Karena di sana tuh padat banget guys. Pasiennya banyak, jadi ya kita harus reservasi dulu sebelum datang ke kliniknya. Setelah dapat jadwal konsultasi, ya kita langsung aja datang ke kliniknya sesuai jadwal yang udah ditentukan sama admin untuk konsultasi sama dokternya. Jadi di sana kita bakalan diperiksa giginya, terus habis itu kita bakal dikasih tahu jenis-jenis behel apa aja sih yang ada di klinik tersebut. Kalau di tempat aku pasang itu ada beberapa jenis, di antaranya ada metal, behel yang biasa, terus yang seramik, dia tuh transparan, ada sapphire, dia mirip kayak seramik tapi dia lebih kecil bracketnya, ada juga diamond, dan udah saya ingat aku cuma itu doang ya. Dan untuk aku kemarin itu pakai yang metal, yang biasa, dan dia yang paling terjangkau di antara yang lainnya. Waktu itu aku pasang yang Purity Metal Braces, itu harganya kurang lebih 2,9 juta. Udah termasuk scaling tapi belum termasuk ronsen ya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau pasang behel, kita tuh harus ronsen dulu. Jadi nggak bisa kita datang ke klinik terus mau pasang behel tuh nggak bisa kayak gitu. Ada prosesnya. Diperiksa dulu, abis itu pilih behel yang mana yang mau kamu pakai, abis itu ronsen. Biasanya ronsennya di tempat lain ya, di laboratorium kan biasanya kalau kayak gitu. Waktu itu aku direkomendasiin sama dokternya tempat ronsennya. Dan ini adalah hasil ronsen aku sebelum pasang behel. Aku ronsennya waktu itu di laboratorium Biomedica. Ronsen itu penting banget ya sebelum pasang behel, karena dari sini kelihatan semua kondisi gigi kita sampai ke akar-akarnya. Jadi dokternya tahu gitu harus kayak gimana nantinya, harus melakukan tindakan apa. Setelah ronsen balik lagi ke klinik itu beberapa hari kemudian, dan ya udah dicetak giginya, abis itu di scaling itu dibersihin karena giginya biar giginya lebih bersih gitu ya. Abis itu ya udah dipasang bracketnya. Setelah rapi dipasang, abis itu dokter kasih tahu jadwal kontrol selanjutnya. Karena kalau misalkan kita pakai behel, kita tuh harus kontrol sebulan sekali. Kenapa? Karena dokter tuh harus tahu perkembangan gigi kita. Nah, saat kontrol itu biasanya dokter bakalan melakukan tindakan-tindakan kayak misalkan apakah ada yang harus dicabut giginya, atau ada yang harus dioperasi, atau ada yang harus ditarik lagi, dimundurin lagi. Untuk kasus gigi yang berjejal itu biasanya harus ada yang dicabut. Nah, karena gigi aku nggak berjejal, kasusnya renggang, jadi nggak ada yang dicabut, alhamdulillah. Tapi setelah kurang lebih 1,5 tahun, waktu gigi aku udah mulai rapat, itu gusi aku yang sini itu bengkak. Jadi mau nggak mau aku harus operasi gusi.
Untuk biaya kontrolnya sendiri tiap bulannya tergantung ya, yaitu tadi tergantung tindakan apa yang dilakukan pada saat kontrol. Umumnya sih biasanya 250 sampai 300-an lah. Kalau ada tindakan cabut gigi dan operasi itu lain lagi ya. Terus kalau ada bracket yang copot atau hilang itu juga beda lagi biayanya, ada biaya tambahan maksudnya. Itu sakit parah, jangan salah ya. Pemasangannya sih nggak sakit, tapi prosesnya, maksudnya selama kita pakai behel itu sakit banget, apalagi waktu di awal. Itu semingguan aku bener-bener susah makan. Waktu pertama kali dipasang malamnya tuh aku nggak bisa tidur sama sekali saking sakitnya. Aku bener-bener nangis, rasanya pengen aku copot aja behelnya karena sakit parah, sakit banget. Dan nggak berhenti sampai di situ guys. Abis itu timbullah sariawan di mana-mana karena kan ada benda asing di mulut kita, jadi ya pastinya kaget dan timbullah itu yang namanya sariawan. Tapi setelah lama pakai behel, kesananya nggak ada lagi sariawan, alhamdulillah. Jadi pas awal-awalnya aja karena ya kaget gitu. Kalau kamu pakai behel itu kamu nggak boleh makan yang keras-keras dan kamu makannya harus yang lembut-lembut, karena kalau kamu makan yang keras-keras bracket kamu bisa copot. Nah kalau misalkan bracket kamu copot, ya kalau kontrol kamu harus bayar lebih untuk pemasangan bracketnya lagi. Untuk aku sendiri lumayan sering banget copot karena aku suka banget gorengan. Kayaknya aku nggak bisa kalau nggak makan gorengan, jadi sering banget copot bracketnya. Oh iya, kalau kamu pasang bracket kamu nggak boleh ganti dokter ya. Tapi untuk kasus aku terpaksa ganti dokter karena dokter aku yang pertama itu resign dari klinik pas banget waktu awal-awal COVID. Jadi aku terpaksa harus ganti dokter yang direkomendasiin sama klinik. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada halangan suatu apapun. Dan sampai akhirnya aku sekarang udah lepas behel. Sebenarnya menurut dokter ini belum sempurna banget sih gigi aku, tapi karena aku merasa sudah cukup jadi ya udah dilepas aja. Proses lepasnya ya kita ke klinik, habis itu ya udah dilepas aja gitu, dilepas. Dan habis dilepas dibersihin scaling ya, maksudnya dibersihin karang giginya lagi. Terus abis itu dicetak lagi giginya untuk dibuatkan retainer. Nah, buat kalian yang penasaran, retainer itu apa sih? Retainer itu ada beberapa jenis ya. Yang aku tahu itu ada dua macam. Yang pertama itu yang pakai kawat gitu, dipasangnya di dalam gigi sini. Nah, yang kedua itu seperti yang aku punya sekarang, yaitu yang kayak gini, transparan. Ini dibuat sesuai dari hasil cetakan gigi kita yang waktu kita lepas behel itu. Tapi retainernya nggak langsung jadi ya, jadi aku harus nunggu waktu itu kurang lebih 1 minggu. Dan untuk aku balik lagi ke klinik buat ngambil retainer. Aku bakal tunjukin gimana cara pakainya. Nih, untuk yang atas. Bawah udah deh, nggak terlalu kelihatan kan karena dia transparan, tapi ngomong tetap susah ya. Tapi dia kalau misalkan mau makan mau minum harus dilepas ya. Yang aku tahu sebelum aku pakai behel kan aku kan cari-cari tahu kan tentang behel gitu, dan yang aku tahu dari situ pakai retainer itu selama 6 bulan setelah lepas behel. 3 bulan pertama harus dipakai sehari full kecuali saat makan dan minum, dan 3 bulan seterusnya dipakai saat malam hari waktu tidur aja. Tapi kemarin kata dokter aku lebih baik dipakainya 2 tahun. Jadi yang setahun itu kalau bisa sehari full, yang setahunnya lagi ya malam aja kalau tidur. Mungkin itu lebih baik ya daripada misalkan kita pakai cuma 6 bulan terus giginya kembali lagi seperti semula. Ya udahlah ya, aku mau ikutin dokternya aja.
Ini adalah waktu pertama kali aku pasang behel di bulan Januari tahun 2019. Di sini masih kelihatan ya, bracketnya masih ada warna-warnanya gitu sebagai penanda dia dipasangnya di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Karena ini aku fotonya baru banget keluar dari klinik. Ini udah di bulan Agustus, bisa dilihat gigi aku udah mulai rapet, tapi belum rapet banget ya, masih ada yang renggang-renggang dikit. Dan langsung aja ini adalah foto waktu setahun lebih. Gigi aku udah rapet dan bisa dilihat di sini gusi aku yang tengah ini bengkak, itu yang aku maksud tadi. Dan ini waktu aku masih sama dokterku yang pertama, dia adalah dokter Intan Kumala Dewi atau biasa dikenal sebagai dokternya Atta Halilintar. Aku bisa bilang she is the best dentist ever. Setelah dokter Intan resign, aku ganti dokter Clara. Tapi itu nggak lama, cuman sekitar 3 kali pertemuan terus sudah, karena habis itu aku harus langsung operasi gusi. Ini aku lagi proses ganti karet ya, bukan operasi gusi maksudnya. Nanti kalian salah paham. Ini aku lagi ganti karet, sayang banget ya kelihatan ya. Ya pokoknya begitu deh, kalau misalkan kontrol ya ganti karet, kalau enggak ganti wire kawatnya, maksudnya kalau misalkan ada bracket yang copot ya bracketnya dipasang lagi gitu. Itu dokternya sama perawatnya kerjasama ya, jadi cepet gitu. Ini kondisi gigi aku setelah dioperasi gusi sama dokter Cutrabia, dokter yang akhirnya jadi dokter aku sampai aku lepas bracket. Dia orangnya juga ramah banget, baik banget, dan profesional pastinya. Ini luka operasinya udah membaik, udah kelihatan putih-putih gitu. Oh iya, ini adalah penampakan dari klinik FDC. Dia itu temanya Japanese gitu ya, Jepang-Jepang gitu, ada banyak bunga sakuranya. Dan ini aku lagi mau naik ke atas, lagi pengen ketemu sama dokternya. Aku biasa emang di lantai 2 sih kalau kontrol ya. Dan ini lantai 2-nya, ruang tunggunya bisa dilihat cozy banget, bersih banget, dan jauh dari momok menakutkan ya. Biasanya kan image kalau kita mau ke dokter gigi itu kan serem ya, kalau ini nggak sama sekali karena nyaman banget tempatnya dan dokternya juga ramah. Dan ini momen pertama kali aku lepas bracket, aku seneng banget karena aku udah ngerasa bebas. Ini aku sama dokter Cutrabia, dokter yang operasi gusi aku, sampai akhirnya jadi dokter aku sampai lepas bracket. Thank you so much dok, udah ngerawat gigi aku dengan baik. Aku happy banget. Sayang banget nggak bisa lihat mukanya karena dokternya pakai APD lengkap, karena kan ya aku sama dokter Bia tuh udah covid, maksudnya udah musim covid. Waktu aku sama dokter Intan tuh belum ya, jadi nggak pakai APD. Ya, jadi gitu ya guys pengalaman aku pakai behel. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung mau pasang behel. Jadi pasang behel itu nggak gampang, banyak banget perjuangannya ya. Di samping kamu bakalan susah ngomong, susah makan, terus sakit, sariawan, biayanya juga lumayan. Dan setelah itu juga nggak berhenti, harus pakai retainer juga gitu, dan itu nggak sebentar. Karena kalau misalkan nggak pakai retainer, nanti gigi kita bakalan kembali seperti semula, walaupun nggak persis seperti semula kembalinya bentuk giginya, tapi dia bakalan gerak lagi karena belum terbiasa gitu. Kalian pilih dokter yang benar-benar profesional, kalian yang sembarangan pasang behel, sebisa mungkin ya di dokter spesialis. Dan ya kalian harus benar-benar siap mental dan biaya pastinya ya, karena kan pasang behel itu nggak murah. Ya segitu aja video aku hari ini, semoga kalian semua suka. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, bye.